Aduh, nggak ada pilihan lain nih. Kayaknya pilihan berat ini, yang sulit ini harus dipilih salah satunya. Walaupun berat kita harus menghadapi. Mungkin kondisi seperti itu seringkali kita hadapi. Oke, saya Jono dan ini adalah After Office Hour. Saya akan membahas kali ini tentang availability bias. Availability bias adalah bias yang terjadi karena kita jarang atau malas untuk mengeksplor opsi-opsi lain, sehingga kita terpaku pada satu opsi atau beberapa opsi saja yang gampang, yang terlintas terfikirkan. Case yang sering membuat kita seperti ini adalah dengan adanya teknologi-teknologi saat ini yang mempermudah hidup kita. Salah satu contohnya ketika kita ingin mengeksplor sesuatu, kita dengan mudah menggunakan mesin pencari ataupun chat GPT ya. Kalau sekarang yang canggih itu dengan AI, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Tapi, apakah itu sudah mencakup semua yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan? Apakah semua opsi yang diberikan oleh ChatGPT itu sudah mencakup atau paling tidak 80% dari universe dari domain atau keputusan yang ingin kita ambil? Tentu saja mungkin tidak. Nah, availability bias itu terjadi karena hal semacam itu. Ada opsi-opsi yang mudah untuk dipilih dan kita ya sudah, karena udah ada opsi, kita langsung memilih yang ada. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Contoh lain yang mungkin dekat dengan kehidupan kita adalah ketika kita ingin, ya mungkin ini teknologi yang memudahkan kita juga saat ini, yaitu GrabFood atau GoFood yang mempermudah kehidupan kita ketika kita ingin mencari makanan kebutuhan sehari-hari. Tapi apakah itu yang terbaik? Apakah itu yang bisa dipilih? Bisa jadi kan itu bukan yang terbaik yang kita butuhkan, tapi mungkin di sana yang belum terjamah atau belum terdaftar di GrabFood atau GoFood itu masih banyak yang enak, bergizi ataupun cocok untuk kita. Tapi karena kemudahan akses pada beberapa merchant atau beberapa toko, kita memilih yang ada. Seperti itu. Ya, itu salah satu contoh juga availability bias. Sehingga ya impactnya ya kita memilih makanan yang hanya ada di GrabFood dan GoFood untuk saat ini ya. Padahal bisa jadi itu bukan semua opsi. Ada opsi-opsi lain yang bisa jadi lebih baik bagi kita. Mungkin masak sendiri ataupun beli langsung di tempat bisa jadi lebih enak. Contoh berikutnya lagi nih, kita bahas satu lagi tentang, ini terkait erat dengan kearifan lokal Indonesia, di mana kita selalu mengenal musyawarah dan mufakat. Musyawarah, mufakat. Nah, musyawarah atau mufakat itu adalah rembuk antara beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi di lingkungan perumahan, di lingkungan RT RW ataupun di kantor. Kita seringkali menggunakan musyawarah mufakat, di mana semua orang di situ rembuk mengeksplor semua opsi-opsi yang ada terkait sebuah keputusan. Misalnya kalau misalkan di perumahan ya, misalnya ada mau ada acara akhir tahun, misalkan kan udah bulan Desember, akhir tahun kita mau mengadakan acara apa nih, syukuran atau apa, atau ketika ada, karena lagi musim hujan juga, bisa jadi ini ada kendala
selokan tergenang atau banjir, apa solusinya? Bisa dirembukin semua opsi, semua orang memberikan pandangan, mengeksplorasi, kemudian dari semua opsi-opsi yang ada dalam musyawarah itu dilakukan pemilihan solusi yang dipilih. Jadi ada dua tahapan dalam musyawarah, yaitu musyawarah sendiri, di mana mengeksplor semua opsi-opsi yang ada, dilakukan eksplorasi. Kemudian mufakat. Mufakat itu menyepakati, jadi semua orang menyepakati apa yang dipilih. Nah, di situ itu ada kearifan lokal di bangsa Indonesia di mana kita mengenal itu. Nah, baru nanti setelah, kalau misalnya tidak ada keputusan atau kesepakatan, misalkan di antara 2 atau 3 pilihan, bisa dilakukan voting. Itu jalan terakhir, di mana sebelumnya kita sudah melakukan eksplorasi terlebih dahulu biar tidak terjadi availability bias. Nah, sampai titik mana kita melakukan eksplorasi? Kalau menurut saya sih sampai titik Pareto, 80% kita mengetahui terkait dengan domain yang ingin diputuskan. Kalau misalkan domainnya adalah tentang masalah saluran air yang mampet, ya berarti kita mengeksplor opsi-opsi perbaikannya, apakah terkait siapa nanti yang bisa melakukan, kemudian sebenarnya masalahnya apa sih, kemudian siapa warga yang paling dekat dengan titik-titik di mana terjadi genangan, kemudian pandangan dia seperti apa. Jadi semua informasi ataupun data yang dan siapapun yang terkait dengan hal yang ingin kita putuskan itu sudah memberikan pandangan, paling tidak dengan judgement, oh sudah 80%, kurang lebih sudah 80% menguasai, mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu menurut saya. Jadi, dan itu perlu dilakukan musyawarah. Nah, sementara itu nih, tadi kan dibahas terkait dengan voting ya. Voting itu ya bukan sesuatu hal yang memang dibutuhkan, karena kadang musyawarah itu terdapat opsi-opsi di mana ya terlibat dalam pengambilan keputusan, di mana barang-barang ya biasanya kan musyawarah dilakukan bersama beberapa pihak, beberapa orang, dan kesepakatan itu bisa jadi tidak bisa ditemukan, baru nanti dilakukan voting. Ini agak-agak bisa kita sambungin ke hal yang relate dengan kondisi saat ini nih, terkait dengan mungkin pemilu atau pilkada ya, dimana kita sebagai warga langsung biasanya kan sekarang voting ya, sementara untuk fase musyawarah ya, karena mufakat kan kita akhirnya udah menentukan tujuan, menentukan pilihannya. Biasanya kan musyawarah terus voting itu selalu dipakai. Tapi fase musyawarah itu kan seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk mengeksplorasi agar yang mengambil keputusan, misalnya dilakukan pilihan dengan cara voting. Orang yang melakukan voting harus tahu dulu domain yang ingin diputuskan itu apa. Sementara itu dengan kondisi saat ini di mana pemilu atau pilkada itu diserahkan kepada masyarakat atau kepada publik ya. Publik atau masyarakat sendiri belum tahu nih, belum melalui fase musyawarahnya, belum tahu nih apa yang mau diputuskan. Domainnya kalau misalkan merujuk tadi yang saya bilang 80% belum tercapai. Mungkin di bawah 10% ya. Kalau saya pribadi, misalkan saya warga Jawa Barat, kemarin saya disuruh memilih
memilih, saya pribadi ya, dengan kesibukan saya sendiri, kemudian eh, kemudian saya tidak mengikuti, atau mungkin tidak tidak mengikuti tidak ada kesempatan yang cukup ya untuk mengikuti misalnya kampanye atau yang lain. Saya mungkin ketika memilih pada saat pilkada atau pemilu, saya mungkin hanya 7-8% saya tahu informasinya. Selebihnya bisa jadi banyak informasi yang saya tidak tahu. Sehingga bisa jadi ya, ada risiko ketika orang hanya di bawah 10% tahu informasi, disuruh mengambil keputusan, dan keputusan itu pasti risikonya besar terjadi pengambilan keputusan yang salah. Hampir pasti, karena di bawah 10%. Ya, mungkin dari teman-teman, misalnya nih, kita ngelihat pilkada atau pemilu saat ini, kira-kira ya, misalkan diberi pilihan-pilihan yang ada kemarin, itu sudah mewakili berapa persen pilihan yang ada eksplorasinya. Oke, mungkin buat teman-teman atau pemirsa, silahkan komen. Itu untuk edisi kali ini, untuk After Office Hour edisi kali ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum.